semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini akhirnya kita bisa bertemu maupun meskipun secara daring dalam rangka kita berdiskusi terkait dengan LRK yang sudah teman-teman susun. Pak Haikal, mohon izin untuk menyampaikan bahwa LRK yang disusun adik ini mendasarkan kepada satu output dari masing-masing mata kuliah. Jadi KKN dari jurusan manajemen ini boleh jadi berbeda dari fakultas yang lain. Nah, karena apa? KKN yang dilakukan oleh jurusan manajemen ini merupakan KKN terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana tidak 3 SKS tetapi 20 SKS. Jadi adik-adik ini selama 1 semester tidak ada perkuliahan. Nah, oleh karena itu boleh jadi kalau Pak Haikal sudah mencermati LRK dari adik-adik, boleh jadi loh kok banyak banget kegiatannya. Loh, ini kok ada berbagai mata kuliah. Jadi memang ini semua terkait dengan mata kuliah yang adik-adik ampu di semester ini. Di mana LRK yang disusun tentu saja harus mendasarkan kepada output dari masing-masing mata kuliah. Nah, oleh karena itu, mohon nanti dicermati apakah yang direncanakan oleh adik-adik ini sudah sesuai dengan kondisi yang ada di BUMDes. Misalnya, terkait dengan nama unit usaha, ataupun terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di BUMDes. Namun tentu saja bahwa LRK ataupun KKN yang akan dilaksanakan adik-adik nanti tentu saja tidak akan bisa menjawab semua apa yang dibutuhkan ataupun kondisi yang ada di BUMDes. Karena apa? Karena itu tadi harus sesuai dengan output dari masing-masing mata kuliah. Nah, oleh karena itu, monggo kita cermati bersama LRK yang disusun oleh adik-adik, dan mohon nanti Ananda yang mewakili atau yang lain disampaikan, tetapi tidak usah terkait dengan profil desa, ya, langsung saja terkait dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan, sehingga nanti kita cermati bersama-sama apakah dari sisi BUMDes itu sudah sesuai dan ataukah dari sisi kami juga sesuai dengan output dari masing-masing mata kuliah. Ya, untuk selanjutnya saya persilahkan Ananda atau siapapun yang mewakili, ya, waktu saya baik, Bu. Persilahkan. Terima kasih. Ya, mohon izin share screen, Bu. Mas Haikal, Pak Haikal selaku Direktur BUMDes Kalanganyar Makmur. Saya sebagai Ketua Kelompok KKN di Desa Kalanganyar akan menyampaikan LRK yang kelompok kami sudah susun. Nah, langsung saja ke program kegiatan yang akan dikembangkan oleh kelompok kami. Yang pertama, mata kuliah manajemen resiko. Di sini kegiatannya yaitu menyusun risk register untuk masing-masing unit usaha yang ada di BUMDes Kalanganyar Makmur. Kemudian selanjutnya pada mata kuliah studi kelayakan bisnis, kegiatan yang akan kami lakukan yaitu berupa pengembangan unit usaha yang ada di masing-masing BUMDes Kalanganyar Makmur. Selanjutnya, untuk mata kuliah praktek komunikasi bisnis, kegiatan yang akan kami lakukan nantinya yaitu yang pertama, membuat profil BUMDes Kalanganyar Makmur, kemudian membuat konten di media sosial, kemudian mendesain praktek negosiasi dan upload di YouTube. Untuk mata kuliah selanjutnya yaitu lembaga keuangan dan pasar modal, kegiatan yang akan kami lakukan yaitu observasi unit usaha simpan pinjam BUMDes Kalanganyar Makmur.
Selanjutnya pada mata kuliah manajemen keuangan lanjutan, kegiatan yang akan kami lakukan yaitu pendampingan dan penyusunan pembukuan sederhana, yang nantinya ada pelatihan untuk penyusunan pembukuan sederhana, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan penyusunan pembukuan sederhana di masing-masing unit usaha yang ada di BUMDes Karanganyar. Kemudian kami juga menyusun prosedur implementasi GCG atau Good Corporate Governance dan etika bisnis di BUMDes Karanganyar Makmur. Selanjutnya pada mata kuliah analisis keuangan, kegiatan yang akan kami lakukan yaitu pendampingan dan penyusunan laporan keuangan sederhana, yang nantinya ada pelatihan untuk penyusunan laporan keuangan sederhana, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan penyusunan laporan keuangan sederhana di masing-masing unit usaha yang ada di BUMDes Karanganyar Makmur. Selanjutnya pada mata kuliah perencanaan sumber daya manusia, kegiatan yang akan kami lakukan yaitu menyusun analisis perencanaan sumber daya manusia di masing-masing unit usaha yang ada di BUMDes Karanganyar Makmur. Selanjutnya pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia global, kegiatan yang akan kami lakukan yaitu membuat konten di media sosial terkait profil sumber daya manusia atau kepemimpinan di BUMDes Karanganyar Makmur. Untuk mata kuliah manajemen pelatihan, kegiatan yang akan kami lakukan yaitu merancang model pelatihan dengan memanfaatkan teknologi untuk pembangunan BUMDes Karanganyar Makmur. Kemudian pada mata kuliah perilaku konsumen, kegiatan yang akan kami lakukan yaitu mengidentifikasi perilaku konsumen dan merancang strategi pemasaran yang ada di masing-masing unit usaha BUMDes Karanganyar Makmur. Selanjutnya, pada mata kuliah pemasaran jasa, kegiatan yang akan kami lakukan yaitu mendeskripsikan, menganalisis, dan mendesain strategi pemasaran jasa pada masing-masing unit usaha yang ada di BUMDes Karanganyar Makmur. Kemudian pada mata kuliah komunikasi pemasaran, kegiatan yang akan kami lakukan yaitu mendesain jenis-jenis komunikasi pemasaran pada setiap unit bisnis, unit usaha yang ada di BUMDes Karanganyar Makmur, kemudian juga melaksanakan kegiatan mendeskripsikan praktik-praktik pemasaran di unit usaha BUMDes Karanganyar Makmur. Itu kegiatan yang akan kami kembangkan di BUMDes Karanganyar Makmur. Kemudian berikutnya adalah rencana pelaksanaan kegiatan. Dimulai pada tanggal 10 Februari yang sudah dilaksanakan yaitu berkoordinasi dengan bagian pelayanan publik Desa Karanganyar untuk istilahnya minta izin ke pihak desa untuk melakukan KKN di Desa Karanganyar. Kemudian pada tanggal 24 Februari tahun 2021, kegiatan yang dilaksanakan yaitu koordinasi dengan pihak desa. Tanggal 26 Februari, kami melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk persiapan KKN. Pada tanggal 28 Februari, kegiatannya yaitu rapat bersama BUMDes Karanganyar Makmur mengenai praoperasional, yaitu rapat pertama BUMDes Karanganyar Makmur mengenai praoperasional. Pada tanggal 1 Maret, kami kegiatannya menyerahkan surat perizinan penempatan mahasiswa KKN MPKF di Desa Karanganyar dan bertemu dengan Direktur BUMDes yaitu Mas Haikal. Kemudian tanggal 6 Maret, pembukaan KKN MPKM di Desa Karanganyar pada hari Jumat malam. Kemudian pada tanggal 7 Maret, kegiatannya rapat bersama BUMDes Karanganyar Makmur yang sudah terlaksana tadi malam atau minggu malam di Balai Desa Karanganyar. Kemudian pada tanggal 8 sampai tanggal 12 Maret, kegiatan yang akan kami lakukan yaitu merancang strategi pemasaran jasa
pada setiap unit usaha BUMDes Karanganyar Makmur. Pada tanggal 13 Maret, kegiatan yang akan kami lakukan yaitu nanti ada diskusi bersama dosen pembimbing lapangan. Diskusi beserta evaluasi. Kemudian tanggal 14 Maret, nanti kegiatan yang akan kami lakukan yaitu menyusun risk register untuk masing-masing unit usaha BUMDes Karanganyar Makmur. Nah, tanggal 14 Maret ini nanti bertepatan dengan rapat BUMDes Karanganyar Makmur yang ketiga. Insya Allah kami akan sekaligus menyusun risk register untuk masing-masing unit usaha BUMDes Karanganyar Makmur pada rapat BUMDes Karanganyar Makmur pada tanggal 14 Maret 2021. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret, kegiatan yang kami lakukan, rencananya kami akan membuat persiapan pelatihan penyusunan laporan keuangan sederhana dan penyusunan pembukuan sederhana. Nah, pelatihan ini nanti akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret, yaitu untuk penyusunan laporan keuangan sederhana untuk masing-masing unit usaha BUMDes Karanganyar Makmur. Kemudian nanti tanggal 17 Maretnya, yaitu pelaksanaan pelatihan penyusunan pembukuan sederhana untuk masing-masing unit usaha BUMDes Karanganyar Makmur. Selanjutnya, pada tanggal 18 sampai tanggal 31 Maret, kami akan melaksanakan kegiatan pada mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu untuk pengembangan masing-masing unit usaha di BUMDes Karanganyar Makmur. Kemudian tanggal 1 April, kami akan melakukan evaluasi dan diskusi bersama dosen pembimbing lapangan. Kemudian tanggal 2 April kegiatannya mendesain praktik negosiasi. Tanggal 3 April melaksanakan praktik negosiasinya. Kemudian tanggal 4 kami akan melakukan evaluasi dan diskusi bersama dosen pembimbing lapangan. Tanggal 5 April kegiatan kami yaitu membuat konten di media sosial terkait negosiasi, terkait praktik negosiasi yang sudah dilaksanakan pada tanggal 3. Kemudian tanggal 6 April kami akan melakukan evaluasi dan diskusi dengan dosen pembimbing lapangan. Selanjutnya tanggal 7 sampai 9 April kegiatan kami yaitu melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan sederhana. Selanjutnya pada tanggal 10 sampai 13 April kami akan melakukan pendampingan penyusunan pembukuan sederhana. Kemudian tanggal 14 April kami akan melakukan evaluasi bersama dosen pembimbing lapangan. Tanggal 15 April kegiatan kami yaitu melakukan observasi unit usaha simpan pinjam pada BUMDes Karanganyar Makmur. Tanggal 15 April di hari yang sama kegiatan kami yaitu mendeskripsikan praktik-praktik pemasaran pada setiap unit usaha BUMDes Karanganyar Makmur. Pada tanggal 12 sampai 17 April kegiatan kami yaitu perencanaan job analisis untuk usaha BUMDes Karanganyar Makmur. Pada tanggal 16 sampai 19 April kami akan melakukan mendesain bauran pemasaran. Kemudian pada tanggal 20 Aprilnya kegiatan kami yaitu akan mempersiapkan pelatihan digital marketing dengan tema optimalisasi penggunaan aplikasi e-commerce yang pelatihannya akan dilaksanakan pada tanggal 21 April yaitu pelatihan digital marketing optimalisasi penggunaan aplikasi e-commerce. Tanggal 16 sampai 30 April kami akan mulai untuk mendesain dan membuat video atau konten di media sosial tentang profil BUMDes Karanganyar Makmur dan video profil kepemimpinan. Video profil BUMDes Karanganyar Makmur kami rencanakan pada tanggal 16 sampai 30 April karena pada jadwal BUMDes Karanganyar Makmur tanggal 1 April insya Allah sudah didanai oleh pihak desa. Jadi nanti sudah diketahui unit usahanya, kemudian beserta jajaran unit usaha. Nanti kami akan merancang dan membuat video konten di media sosial pada tanggal 16 sampai 30 April. Kemudian pada tanggal 1 sampai 5 Mei, kami akan merancang strategi pemasaran
pada setiap unit usaha BUMDes Kalangan Anyar Makmur. Ini berdasarkan dengan perilaku konsumen. Setelah itu akan ada cuti bersama. Setelah cuti bersama, kami akan mulai menyusun laporan akhir kegiatan KKN. Tanggal 15, penyusunan laporan akhir kegiatan KKN berlangsung dari tanggal 19 Mei sampai 14 Juni 2021. Kemudian pada tanggal 15 Juni tahun 2021, kami akan melaksanakan seminar hasil laporan akhir kegiatan KKN MPKM. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai rencana program yang akan dikembangkan beserta logbook atau jadwal kegiatan yang akan kami laksanakan di BUMDes Kalangan Anyar Makmur. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Ani. Ya, Ananda, terima kasih. Pak Haikal, demikian LRK yang sudah disampaikan oleh Mas Ananda selaku ketua atau koordinator di Desa Kalang Anyar. Pak Haikal ada masukan mana-mana yang belum sesuai, baru nanti kami insya Allah akan memberikan masukan. Monggo Pak Haikal. Iya, terima kasih Bu Ani kesempatannya. Untuk awalnya terima kasih untuk mahasiswa KKN yang mau melakukan kegiatan KKN di BUMDes Kalangan Anyar Makmur. Karena memang kan di sini kan ini kan tahapnya masih baru dibentuk Bu. Ini baru dibentuk dan memang masih dalam hal perencanaan. Nah, di awal-awal ini sangat dibutuhkan dari pendampingan dari istilahnya dari orang-orang yang punya ilmunya gitu. Dan ini kebetulan juga ada mahasiswa KKN dari manajemen yang akan melakukan kegiatan di sini. Kan kita tahu bahwa sumber daya manusia di desa itu cukup terbatas dan tidak semua orang mempunyai ilmu dalam hal manajemen ini. Jadi saya khususnya berterima kasih sekali untuk kegiatan KKN di desa saya dan di BUMDes Kalangan Anyar Makmur ini. Dan untuk kemudian di LRK ini, saya rasa sudah sangat sinkron dengan kegiatan kami untuk kedepannya. Karena memang dari awal saya juga sudah membuat target dan capaian yang akan dilakukan BUMDes Kalangan Anyar Makmur dan sudah saya share ke teman-teman KKN di Indonesia. Dan teman-teman KKN di Indonesia juga sudah mengikuti kegiatan kami 2 kali, yang di awal di rapat pertama dan di rapat kedua kemarin malam. Dan ini saya kira sudah sangat sinkron dengan apa yang akan kita lakukan ke depan dan apa yang kita butuhkan ke depannya, Ibu. Seperti itu, Ibu. Itu aja dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Haikal. Mohon izin untuk memberikan sedikit revisi atau boleh jadi nanti Pak Zainur, Pak Rosak, Bu Wid, dan sebagainya sesuai dengan mata kuliah yang ampuh masing-masing. Ananda, coba di-share kembali kegiatan di mata kuliah pemasaran jasa. Yang ini, Ibu. Betul. Nah, ini kan pemasaran jasa. Nah, kan tidak semua unit produksi ini bergerak di sektor jasa. Sehingga perlu dicermati kembali di antara unit usaha ini, mana yang bergerak di sektor jasa. Ngaten ya Pak Haikal? Jadi ini terkait dengan mata kuliah pemasaran jasa itu, objeknya harus hanya unit usaha atau UMKM yang bergerak di sektor jasa. Kalau saya lihat jelas tadi itu ada unit usaha keuangan. Terus lagi ada unit usaha persewaan. Terus saya kurang nggak begitu kelihatan. Terus apa lagi Pak Haikal yang bergerak di sektor jasa? Kalau produksi kan jelas memproduksi barang. Itu tidak termasuk di mata kuliah ini. Monggo.
Iya, Ibu, terima kasih. Kalau dari kemarin yang sudah dirapatkan kedua dari teman-teman di unit usaha masing-masing itu, kalau dari jasa memang untuk unit usaha yang pertama di sosial itu jasa, yang di TPST itu, kemudian di penyewaan itu akan membuat sebuah apa ya, layanan travel seperti itu kan, itu juga jasa ya, dan juga di perantara itu juga akan menjadi jasa juga sebagai perantara untuk apa ya, kayak lebih ke memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dan sekitarnya, yang kemudian akan bisa dilaksanakan oleh jasa perantara itu. Kemudian di jasa keuangan itu seperti yang tadi disebutkan akan mengadakan simpan pinjam, itu kan juga jasa. Tapi untuk unit usaha holding ini, saya kira itu tidak jasa, karena kemarin itu akan membuat sebuah kayak tempat angkringan gitu. Itu kan juga bukan jasa, tapi termasuk jual beli makanan dan minuman gitu, Ibu. Dan kemudian untuk unit usaha produksi dan dagang itu rencananya akan menjual atau menjadi supplier bahan mentah untuk UMKM di sini. Itu mungkin bisa dikategorikan sebagai bukan jasa juga ya. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih. Jadi begitu ya, Ananda. Iya, Saya Bu. rasa tidak semua, Iya. jadi jangan copy paste dari Iya. atas, mohon Iya. dicermati kembali ya. Nah, inilah gunanya Pak Haikal, kita perlu ketemu bersama ya. Kami yang dari kampus insya Allah taunya adalah masalah keilmuan, soal lapangannya kan panjenengan yang apa, yang pirsa ngaten nggih. Nggih. Baik, Pak Zainur, Pak Rosa, Bu Wit, ada masukan? Pak Rosa, Bu Wit, Pak Zainur. Kula sampun Bu Ani. Baik, nggih, matur suwun. Jadi begini Pak Haikal, nanti LRK ini kalau sudah direvisi sama adik-adik, kan tidak banyak juga, nanti Ananda tanda tangan dulu ya Ananda. Setelah itu baru Bu Ani tanda tangan, dan nanti bisa di-print, diserahkan ke desa, diserahkan ke Pak Haikal, ataupun pihak-pihak tertentu, dan tentu saja kalian semua harus punya hard copy-nya. Sehingga nanti masing-masing tidak sekedar buka laptop, karena kalau buka laptop itu kadang-kadang salah kita dalam apa melihat, sehingga saling saling mengoreksi kegiatan ini sudah sampai di mana, terus lagi kegiatan mana-mana saja yang sudah dilakukan atau belum dilakukan. Pak Haikal, sekaligus pada kesempatan kali ini saya mewakili jurusan untuk menyerahkan adik-adik ke Pak Haikal, mohon bimbingannya dan mohon dimaafkan apabila nanti dalam perjalanannya ada perilaku maupun tutur kata dari adik-adik yang kurang berkenan. Namanya saja anak muda, tapi saya yakin anak-anak ini penuh semangat Pak Haikal, cuman memang perlu dirangkul, perlu dirangkul, perlu ditunjukkan mana-mana yang belum benar dan sebagainya. Mohon bimbingannya Pak Haikal. Selama 1 semester mereka akan mengadakan kegiatan di mana ini, di BUMDes Kalanganyar, dan boleh jadi nanti pada saat masing-masing adik-adik ini berdiskusi dengan dosen mata kuliah, boleh jadi dalam perjalanannya akan ada sedikit perubahan, boleh jadi, karena kemungkinan sampai sekarang adik-adik kan belum secara langsung berdiskusi dengan dosen-dosen di mata kuliah ini. Tapi pada saat kami mendampingi membuat program kerja, itu tidak luput dari dampingan jurusan maupun dosen-dosen mata kuliah ini. Ananda dan adik-adik sekalian, ada yang perlu disampaikan? Mungkin ini Bu, saya mau bertanya mengenai kegiatan pelatihan untuk pemateri, kemudian teknisnya itu bagaimana gitu?
secara online, offline atau bagaimana? Share screen-nya ini bisa ditutup dulu okay. Supaya kita bisa. Ya, kan belum disusun ya, pelatihan itu materinya apa saja, ya, sehingga nanti perlu disusun ya, dan juga melibatkan Pak Haikal, materi-materi apa saja yang diperlukan, ya, dan karena sangat terkait dengan materi-materi apa yang ini. Nah, kalau misalnya terkait dengan pembukuan sederhana, saya rasa adik-adik yang dari keuangan kan tidak masalah itu. Dan juga tentu saja akan didampingi oleh dosen-dosen mata kuliah yang terkait dengan pelatihan itu pelatihan apa. Jangan lupa bahwa nanti dalam perjalanannya teman-teman tetap koordinasi dengan dosen mata kuliah maupun DPL-nya. Ya, ingat bahwa ini tidak seperti KKN yang hura-hura, tetapi ini adalah KKN terkait dengan mata kuliah, ya. Benar teman-teman tidak kuliah, tetapi tugasnya bukan ringan gitu loh ya. Bukan ringan lagi, tetapi paling tidak hanya sekedar tahu teori, tapi sudah langsung mempraktekkan hal-hal mana yang terkait dan dibutuhkan oleh apa yang ada di lokasi itu. Sehingga monggo didiskusikan kembali dengan dosen mata kuliah, dan tentu saja dalam diskusi jangan nol, tetapi sudah direncanakan. Ya, sehingga didiskusikan kembali dengan Pak Haikal dan teman-teman yang lainnya, pelatihan apa yang diperlukan. Ya. Pelatihan apa yang diperlukan, dan ingat bahwa audienmu kan tentu saja adalah anggota-anggota yang ada di unit tersebut. Iya. Ya, dan bagaimana latar belakangnya kan begitu. Tentu saja tidak sama kalau kita melakukan pelatihan dengan UMKM yang ada di kota dan sebagainya, ya, sehingga observasi tetap harus kita lakukan. Iya. Pak Rosak ada masukan, Bu Wit, Pak Zainur atas pertanyaannya. Cukup, Bu Ani. Baik, Pak Rosa. Sampun, kalau sampun. Oh, ngaten. Sampun, Bu Ani. Pak Haikal, rasanya diskusi sudah mencapai clear, nggih, Pak, karena memang kita tidak kosong, adik-adik sudah membuat LRK, dan tadi yang saya dengar saat laporan LRK disusun juga sudah ketemu dengan panjenengan 2 kali atau berapa, sehingga mudah-mudahan keinginan dari Bunda seperti apa sudah bisa tercounter, tapi memang perlu ada revisi terkait dengan LRK dan membuat rencana pelatihan dan pelatihan. Nah, karena sudah tidak ada yang perlu kita diskusikan lagi, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih Pak Haikal atas kehadirannya. Mohon bimbingannya lebih lanjut ke adik-adik. Kalau memang ada sesuatu yang perlu kita diskusikan bersama, jangan sungkan-sungkan menghubungi kami. Terima kasih Bu Wi, terima kasih Pak Rosa, Pak Zainur yang non jauh di sana, ada yang dari Madura ini Pak, jauh-jauh datang. Ya, sudah hilang. Sudah hilang lagi, ngomong mungkin atau sinyalnya. Terima kasih adik-adik semuanya, harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oh iya Pak Haikal, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan lebih banyak yang online, Pak, karena memang KKN ini diharapkan KKN secara online, namun kalau ada sesuatu hal yang harus offline, itu tetap harus jaga protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih, mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sesuatu hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.